Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Khairul Anwar. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan masyarakat. Humas atau kependekan dari hubungan masyarakat merupakan salah satu jabatan yang selalu ada dan dibutuhkan setiap perusahaan serta berbagai lembaga atau instansi lainnya. Dalam hal ini, Humas memiliki peranan penting dalam menjembatani kepentingan perusahaan atau lembaga dengan masyarakat atau publik. Tidak jarang, Humas selalu menjadi perwakilan dalam memberikan setiap informasi yang dibutuhkan masyarakat. Bukan hanya itu, Humas juga orang yang bertugas membina hubungan baik dengan pihak luar, mulai dari hubungan kerjasama dengan perusahaan atau lembaga lain maupun dengan hubungan dengan media sosial. Hal ini tidak lain dilakukan untuk melancarkan setiap pekerjaan atau proyek yang sedang dilakukan, sehingga akan mencapai hasil yang optimal dan menguntungkan bagi semua pihak. Selain memiliki peranan penting, Humas juga mempunyai tujuan tersendiri yang harus dicapai. Tujuan Humas ini tidak lain untuk menjaga reputasi atau nama baik perusahaan atau lembaga tetap baik. Hal inilah yang mendasari setiap tugas dan tanggung jawab Humas dalam membangun dan membina hubungan yang baik dengan semua pihak. Sebelum mengetahui tujuan Humas, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Humas atau hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat merupakan proses komunikasi strategis yang dilakukan perusahaan, organisasi, dan individu untuk membangun hubungan baik dan saling menguntungkan dengan publik. Dalam melakukan tugasnya, seorang Humas akan menyusun rencana komunikasi khusus menggunakan media, baik langsung dan tidak langsung, untuk menciptakan dan membangun citra positif serta hubungan yang kuat dengan sasaran khalayak. Dengan kata lain, Humas bertugas mengelola penyampaian atau penyebaran informasi terkait perusahaan, organisasi, atau instansi kepada publik untuk mempertahankan reputasi baik. Setelah memahami pengertian Humas, berikutnya perlu diketahui hal apa yang menjadi tujuan Humas dalam melakukan setiap tugasnya. Tujuan Humas yang paling utama tidak lain adalah menjaga reputasi positif atau nama baik dan menjaga hubungan strategis dengan publik, calon pelanggan, mitra kerja, investor, karyawan, dan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencapai target perusahaan atau lembaga dengan baik dan optimal. Setelah memahami pengertian dan tujuan Humas, selanjutnya akan dibahas peranan dan fungsi yang dijalankan oleh seorang Humas. Dalam hal ini, Humas menjalankan tugas untuk mempromosikan merek dengan menggunakan konten editorial yang muncul di majalah, surat kabar, saluran berita, situs web, blog, dan program TV. Di sini, Humas biasanya memanfaatkan penggunaan media yang diperoleh dengan mudah dan gratis, karena umumnya media juga membutuhkan informasi dari perusahaan atau lembaga yang terkait. Kesempatan inilah yang digunakan Humas untuk membangun dan memelihara citra positif melalui informasi yang diberikan kepada media atau publik. Berikut adalah beberapa fungsi hubungan masyarakat yang perlu diketahui. Yang pertama, mengantisipasi, menganalisis, dan mengartikan opini dan sikap publik terhadap merek, serta menyusun strategi dengan menggunakan media untuk memberikan pengaruh pada publik. 2. Merancang strategi untuk mendukung setiap kampanye atau gerakan baru melalui konten editorial. 3. Menulis dan mendistribusikan siaran pers. 4. Membuat atau menyusun penulisan pidato. Yang kelima, merencanakan dan melaksanakan acara yang berhubungan dengan publik dan media secara khusus. 6. Menulis konten untuk web resmi yang dimiliki. 7. Mengembangkan strategi krisis hubungan masyarakat. 8. Memberikan pelayanan dan ulasan publik di situs media sosial. 9. Melakukan konseling pada karyawan organisasi yang membahas kebijakan tindakan
tanggung jawab organisasi serta tanggung jawab mereka. Yang kesembilan, berhubungan dengan badan pemerintah dan legislatif atau nama organisasi. 10. Berhubungan dengan kelompok publik dan organisasi lain yang berkaitan dengan kebijakan sosial organisasi dan peraturan pemerintah. Dan yang terakhir, 11. Membangun dan memelihara hubungan baik dengan investor. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.